وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الماء والنار والرياح والأرض وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih dan salat isya yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal 29 Maret tahun 2024 bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah, kita semua masih diberi panjang umur, diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa salat berjamaah di Masjid Baitul Iman. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini Allah taala senantiasa melimpahkan rahmat, barakah dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sedang berada di tanggal 19, berarti di pertengahan Ramadan. Itu tepatnya 10 hari yang kedua di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah maghfirah atau ampunan. Sebab di bulan Ramadan itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah Syahrul Rahmah, dan 10 hari yang kedua adalah Syahrul Maghfirah, dan 10 hari yang ketiga adalah Syahrul Itqum minan nar. Dan pada malam hari ini kita masih berada di tahapan yang kedua, yaitu Syahrul Maghfirah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa yang telah lewat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, tadarus kita tetap bertahan, bisa istiqomah sampai khatam, sampai akhirnya di bulan Ramadan, sehingga nanti begitu datangnya 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, kita benar-benar Idul Fitri, benar-benar Id atau kembali fitri, kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Dan karena kita sedang berada di tanggal 19 mendekati tanggal 17, tepatnya di tanggal ganjil, maka diniati untuk memperingati nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Sebab para alim ulama yang ahli sejarah atau ahli tarikh banyak yang berpendapat bahwa turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Sedangkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an yaitu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah yang dinamakan Lailatul Qadar? Lailatul Qadr khairun min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan daripada 1000 bulan. Berarti ketika kita sedang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Tepatnya 83 tahun lebih 4 bulan, itu sama dengan 1000 bulan. Sedangkan usia kita belum sampai 83 tahun. Makanya untungnya kita menjadi umat Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ibadah 1 malam, tapi pahalanya bisa melebihi orang yang usianya sepanjang 83 tahun untuk beribadah full. Maka daripada itu,
yang namanya Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dirahasiakan, mari kita cari. Tepatnya 10 hari yang pertama, 10 hari yang terakhir, dan pada tanggal-tanggal yang ganjil. Kenapa? Banyak yang berpendapat tanggal 17, sedangkan baginda Nabi menyatakan 10 hari yang akhir dan ganjil di tanggal 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan. Sedangkan ulama ahli sejarah banyak yang menyatakan bahwa turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan. Sedangkan turunnya Al-Quran tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Yang namanya Lailatul Qadar itu adalah rahasia Allah. Kita tahu kapan datangnya Lailatul Qadar, itu biasanya mengetahuinya setelah pagi atau setelah terlewati. Pada pagi harinya langit sangat cerah, matahari tidak terlalu panas seperti hari raya. Dan pada malam hari itu malam yang hening, tenang, tidak panas, tidak dingin, sejuk, enak untuk beribadah. Daripada kita pusing, maka kita cari semua malam. Dari mulai malam ini, kita cari setiap malam. Minimal-minimalnya kita tahajud tengah malam. Kalau tidak mampu tahajud tengah malam, mungkin masih ngantuk, paling tidak kita sholat isya berjamaah. Alhamdulillah kita sudah sholat isya berjamaah. Dan paginya sholat subuh berjamaah. Maka ketika kita sholat isya berjamaah, pahalanya mendapatkan seperti ibadah setengah malam. Dan ibadah sholat subuh berjamaah seperti ibadah setengah malam. Jika kita sholat jamaah isya dan jamaah subuh, berarti sama dengan ibadah satu malam suntuk. Dan mudah-mudahan setiap harinya kita selalu sholat berjamaah, sehingga nanti kita akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan turunnya Al-Quran, yaitu surat yang pertama adalah surat Al-Alaq, 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, ila akhirih. Cuma 5 ayat. Tetapi kenapa dalam kitab suci Al-Quran halaman yang pertama bukan surat Al-Alaq, akan tetapi suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu artinya pembukaan, sebagai muqaddimah, makanya ditaruh di depan. Kenapa taruh di depan? Siapa yang menaruh Al-Quran yang 30 juz, 114 surat itu yang menyusun bukan baginda Nabi, akan tetapi khulafaur rasyidin, para sahabat Nabi, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Sebab ketika Rasulullah SAW masih hidup, Al-Quran itu tidak berbentuk kitab. Tetapi setelah wafatnya baginda Nabi, banyak sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran, banyak yang wafat, sehingga sahabat Abu Bakar berinisiatif untuk mengumpulkan para sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran untuk dikumpulkan dan dicatat atau dibukukan. Setelah dibukukan, belum sampai selesai wafatlah sahabat Abu Bakar, dilanjutkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Belum selesai juga, dihatamkan sampai selesai oleh sahabat Utsman bin Affan. Maka daripada itu di kepemimpinan sahabat khulafaur rasyidin Utsman bin Affan, maka terbentuklah mushaf kitab suci Al-Quran yang tersusun dengan rapi, 30 juz, 114 surat, 6.660 ayat, 1.027.000 huruf, itu tersusun dengan rapi, yang diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Kenapa suratul Fatihah taruh di depan? Karena sebagai muqaddimah. Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Bahkan banyak ulama yang menyatakan bahwa Al-Fatihah itu dinamakan Ummul Kitab. Kenapa dinamakan Ummul Kitab? Karena ibunya kitab, induknya kitab, pokoknya kitab, yaitu suratul Fatihah. Sampai-sampai suratul Fatihah itu satu-satunya surat di antara surat dalam Al-Quran yang dijadikan sebagai rukunnya sholat, yaitu suratul Fatihah. Adapun surat-surat yang lain dibaca ketika waktu sholat adalah hukumnya sunnah. Bahkan tidak baca surat pun tidak apa-apa, tetap sah sholatnya, karena hukumnya sunnah. Tapi karena sunnah muakkad selalu dibaca ketika sesudah qiraatul Fatihah. Bahkan ada lagi yang tidak membaca surat satu surat, cuma yang membaca fawatihus surah.
Begitu imam baca Fatihah, mungkin yang tarawihnya banyak yang 20. Di sini cuma 8, 11 dengan witir. Begitu imam baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Allah. Itu karena sunnah. Yang penting Fatihahnya dibaca. Boleh Bapak itu surah Alif Lam Mim. Allahu akbar. Mungkin banyak di pesantren-pesantren yang waktunya gugup 20 karena banyak rakaatnya, biar singkat karena mengejar untuk waktunya untuk belajar, tapi bukan untuk santai-santai, karena mengejar waktu untuk apa? Untuk belajar, untuk mengkaji kitab kuning, kitab Al-Qur'an, mempelajari kitab tafsir dan kitab-kitab lainnya. Maka daripada itu mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan, menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama cinta kepada Al-Qur'an. Sebab alamatnya cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, alamati hubbillah hubbul Qur'an, wa alamati hubbihima hubbun nabi, wa alamati hubbihi hubbus sunnah, wa alamati hubbiha hubbul akhirah, wa alamati hubbiha bu'dud dunya. Tanda-tanda cinta kepada Allah yaitu ada 5. Yang pertama adalah cinta Al-Qur'an, hubbul Qur'an. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, mumpung di bulan Ramadan, di hari ulang tahunnya turunnya Al-Qur'an, kita berbanyak baca Al-Qur'an untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang hubbullah atau cinta kepada Allah dan hubbul Qur'an, cinta kepada Al-Qur'an. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.